Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini Tuhan kami mau membaca firman-Mu. Urapi kami untuk dapat mengerti, memahaminya dengan Roh Kudus-Mu yang suci, agar kami dapat merenungkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Karena firman-Mu berkuasa menyelamatkan hidup kami, jiwa kami, dan kami dapat mengenal Engkau secara pribadi, dan juga dapat mengerti, memahami tentang Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-29 dan Matius pasal 7 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-5 dengan perikop hal menghakimi. Terdapat juga di Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 dan 41 sampai 42 yang berbunyi demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kemudian Matius pasal 7 ayat 6 hingga dengan ayat yang Matius pasal 7 ayat 6 dengan perikop hal yang kudus dan berharga yang berbunyi demikian. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Lalu Matius pasal 7 ayat 7 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop baru, hal pengabulan doa. Terdapat juga di kitab Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 yang berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kemudian Matius pasal 7 ayat 12 hingga dengan ayat 14 dengan perikop baru, jalan yang benar yang berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kemudian Injil Matius pasal 7 ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop baru, hal pengajaran yang sesat yang berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kemudian Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27 dengan perikop baru. Dua macam dasar terdapat di Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Yang berbunyi demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan Matius pasal 7 ayat 28 hingga 29 dengan perikop baru, kesan pendengar yang berbunyi demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Kiranya firman ini memberkati kita semua dimanapun kita berada. Kita dapat memahami tentang apa yang difirmankan Tuhan hari ini, tentang orang-orang yang melakukan mujizat dan juga orang-orang yang bernubuat dan mengusir setan demi nama Tuhan. Poin pentingnya adalah bukan pada siapapun yang melakukan itu, tetapi pada orang-orang yang berbuat kejahatan. Walaupun dia mengenal Tuhan, tetapi pembuat kejahatan. Kalau kita tidak melakukan perbuatan jahat, maka kita akan berkenan. Tetapi yang dibenci Tuhan adalah segala sesuatu yang bersifat kejahatan. Tuhan, terima kasih firman-Mu menguatkan kami, agar kami selalu menjadi anak-anak terang dalam kehidupan ini. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar titah-titah-Mu, agar kami selalu mendekatkan diri kepadamu, menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa, menjadi perisai dan kekuatan bagi kami, agar kami dapat menjadi anak-anak terang-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin.